ada contoh kejadian lain selain spionase? Ada tiga, itu aksi teror di Jakarta, negara, dan sabotase. Perkenalkan, nama saya Merin. Saya ingin menjelaskan tentang ancaman di bidang ideologi. Saya ingin menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau mencoba untuk mengalihkan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Contoh kejadiannya yaitu ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka ataupun bisa disingkat GAM. GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dari NKRI. Kapan terjadinya GAM? Bentuk pada 4 Desember 1996. Apa tujuan terbentuknya GAM? Misalkan Aceh dari NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Barista. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang politik. Pengertian ancaman di bidang politik adalah ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman di bidang politik dibagi menjadi tiga, yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dalam negeri adalah ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri. Ancaman dalam luar negeri adalah ancaman berdimensi politik yang datang dari luar negeri. Contoh kejadian dan kapan terjadinya. Ancaman dari dalam negeri. Pada tahun 2011-2012, sidang perdana kasus dugaan korupsi. Ancaman dari luar negeri. Media Malaysia mengabarkan penangkapan 3 teroris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Duna Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang ekonomi. Pengertian: ancaman di bidang ekonomi merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Contoh kejadian: ancaman internal. Di tahun 2020, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usahanya dikarenakan pandemi yang melanda, mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia berada pada jumlah yang mengkhawatirkan. Ancaman eksternal. Pada tahun 2015, kinerja Kabinet Kerja dalam pemerintahan Jokowi JK, khususnya tim ekonomi, dinilai memberikan kinerja yang buruk, yang disebabkan lantaran kondisi ekonomi saat itu sedang mengalami kesulitan. Ancaman di bidang ekonomi dan internal dapat berupa apa saja? Inflasi, pengangguran, dan sistem perekonomian yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Suara Taurus Sinta akan mempresentasikan ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman ekonomi ini dibagi dalam 2 kelompok besar, yakni ancaman ekonomi internal, yakni ancaman yang berasal dari dalam diri sendiri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk, dan sebagainya. Ancaman ekonomi eksternal adalah ancaman ekonomi yang datang dari luar. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa ketergantungan bebas, kinerja ekonomi yang buruk, pemberlakuan embargo, dan sebagainya. Contoh kejadian: angka pengangguran yang tinggi, 2 peningkatnya angka kemiskinan, 3 korupsi yang merajalela, 4 harga sumber daya alam yang jatuh turunnya pasar, 5 angka ekspor lebih kecil dibanding impor, 6 terjadinya peningkatan inflasi yang signifikan, 7 distribusi yang belum merata ke seluruh Indonesia, 8 ekonomi dalam negeri dikuasai oleh asing. Perkenalkan, saya Pancasila. Ini saya akan menjelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini pada umumnya berupa ancaman militer yang merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Konflik yang terjadi pada suatu wilayah diakibatkan karena lemahnya penegakan hukum dan keadilan sehingga mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum. Ancaman fisik dapat berupa kejahatan internasional, misalnya imigrasi
gelap, menyebabkan menyerobot dan melihat kekayaan alam. Contoh kejadiannya, pemberontakan DITII di Aceh pada tanggal 20 September 1943, Revolusi PRRI tahun 1948, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, pemberontakan RMS tanggal 25 April 1950, dan gerakan Aceh Merdeka atau pada 4 Desember 1946. Terima kasih. Contoh upaya pertahanan negara itu apa saja? Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.